kabarnya pagi hari ini? Pasti dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Oke, di pagi hari ini kita kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang sayang. Ada satu sobatku yang setia. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian lagi. Ku ingin dengar cerita. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan sungguh hati-hati. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon berkati hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Kita akan membukanya dan membacakannya secara Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, adik-adik, kemarin kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kalau Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita, maka buah-buah roh ini akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, seperti kasih. Nah, adik-adik, kasih berarti kita mengasihi, bukan hanya mengasihi sesama, tapi kita juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Seperti kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan. Nah adik-adik,
Selain kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama seperti apa? Kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mengasihi orang tua kita dengan cara kita menghormati orang tua, kita membantu orang tua di rumah, mencuci piring, ya, dengar orang tua, dan kita mengasihi berarti kita menolong sesama. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita menolong, kita membantu sesama kita. Jadi kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Nah, kemudian buah roh yang kedua yaitu apa? Sukacita. Nah, adik-adik, walaupun keadaan kita sekarang ini tidak baik, sekarang ini negara kita dilanda dengan virus COVID, tapi kita harus senantiasa bersukacita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti kita penuh dengan sukacita. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu damai sejahtera. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan penuh dengan damai sejahtera. Walaupun adik-adik dalam saat sedih, saat susah, tapi diri kita, hati kita tetap penuh dalam damai. Hati kita tetap penuh dalam sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kemudian yang keempat, buah roh yang keempat yaitu kesabaran. Nah, mungkin adik-adik sekarang belajar di rumah, adik-adik ibadah di rumah, ikut live streaming, adik-adik main di rumah, gak bisa keluar kemana-mana, tapi diperlu adanya kesabaran dalam diri kita. Buah roh mengajarkan kita bahwa kita harus sabar dalam segala sesuatu. Jadi kita harus tetap sabar dalam melakukan segala sesuatu, ya adik-adik. Kemudian buah roh yang kelima yaitu kemurahan. Nah, kemurahan berarti kita harus murah hati. Nah, kemudian yang keenam yaitu kebaikan. Nah, kebaikan berarti kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Jadi kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Nah, apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, jangan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan seperti berbohong. Nah, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman, mencuri, nah, dan lain sebagainya, adik-adik. Kemudian yang ketujuh yaitu kesetiaan. Nah, kesetiaan, kita harus tetap setia. Nah, setia dalam hal apa? Setia dalam belajar misalnya. Nah, setia dalam belajar. Jadi kalau ada tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu maupun guru-guru yang ada di sekolah, kita harus tetap setia dalam melakukan apapun yang menjadi tugas kita, ya adik-adik. Kemudian yang kedelapan yaitu kelemah lembutan. Nah, adik-adik, kelemah lembutan berarti kita harus lemah lembut. Kita harus sopan santun. Kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Jadi jangan menjadi anak yang tidak sopan. Kita harus lemah lembut dan menghargai sesama kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri. Jadi adik-adik, kita perlu penguasaan diri. Untuk apa? Kita mengendalikan diri kita. Misalnya, kalau kita mengingini barang sesama kita mau mencurinya, kita harus mengendalikan diri kita supaya kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mencuri atau berbohong. Jadi kita harus mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi adik-adik, kita harus menerapkan buah-buah roh ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam setiap kehidupan kita. Nah, supaya kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, terima kasih. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, sebelum itu kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami Tuhan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami semua. Ajarlah kami untuk melakukan setiap firman-Mu, biarlah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Santri. Saya persilakan Kak Santri, ayo. Hai adik-adik Aba Berkat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dimanapun berada. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak C tentang buah-buah roh. Adik-adik pasti udah tahu kan apa saja itu buah-buah roh. Nah, sekarang kakak mau kasih kalian tugas untuk minggu ini ya. Gak susah kok. Adik-adik cukup menuliskan apa saja buah-buah roh itu. Jadi tulis di buku tulis yang sudah kalian sediakan untuk setiap tugas yang diberikan oleh kakak-kakak Aba dari minggu-minggu yang lalu. Jadi kumpulkan kan semuanya? Pastinya dong, karena anak-anak Aba Berkat anak-anak yang rajin. Oh ya, untuk adik-adik yang sedang atau yang akan menjalani PAT atau penilaian akhir tahun, kakak mengucapkan selamat ujian, selamat berjuang, tetap semangat, rajin belajar, terus berdoa, dan selalu andalkan Tuhan. Ya adik-adik ya, sampai ketemu minggu depan dengan kakak-kakak Aba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.